Salam, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami firman-Mu yang sebentar lagi kami akan nikmati bersama-sama. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah kekuatan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 33, dan ayat kuncinya kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 33 di bawah tajuk amaran tentang berhala. Dan tema kita sepanjang bulan ini kebebasan, dan subtema yang kita akan bahas bersama-sama pada hari ini, hidupi kebebasan orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini sekali lagi kita akan belajar bersama-sama soal menghidupkan kebebasan orang percaya. Jadi sebagai orang percaya, kita harus belajar menjalani kehidupan bersama-sama di tengah-tengah masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Jangan sampai kita sendiri yang akan menjadi penghalang bagi hak kebebasan orang lain. Pembelajaran kita pada hari ini mengingatkan kita agar supaya kita menghidupkan kebebasan kita bersama tanpa menghalangi kebebasan orang lain. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama belajar subtema kita pada hari ini tentang hidupi kebebasan orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini jelas mengingatkan kita bahwa memang kita sudah diberikan atau dibebaskan oleh Kristus melalui kematiannya. Tetapi bukan bermaksud semua hal bebas kita lakukan. Ayat 23 dijelaskan oleh Paulus bahwa bukan semua yang kita lakukan berfaedah dan membina hidup kita. Artinya, apa saja yang kita lakukan boleh kita lakukan, yang penting berfaedah dan membina hidup kita. Tetapi kalau tidak berfaedah, maka tidak perlu kita lakukan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang berfaedah dan membina hidup kita, lakukanlah yang membawa kebaikan dan kebebasan orang lain tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Ayat 24 di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan oleh Paulus, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Artinya sebagai orang Kristen, kita harus belajar menciptakan kebebasan bersama tanpa mencari keuntungan diri sendiri dan menghalangi kebebasan orang lain. Ayat 25 di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dijelaskan oleh Paulus, apapun yang dijual di pasar daging boleh kita makan, kata Paulus, tetapi tidak perlu ditanya, kata Paulus. Sebab hal itu, kata Paulus, hanya mengganggu hati nurani kita. Jadi kita tidak perlu tanya hal itu, sebab hal itu sudah jelas dikatakan di dalam ayat 26, bahwa apapun yang ada di bumi ini milik Allah. Jadi kalau milik Allah, maka tidak ada satupun yang haram dan yang menajiskan tubuh kita. Dan satu hal lagi yang perlu kita pelajari bersama-sama di sini, dan saya pikir ini menjadi tanda tanya
kepada semua orang Kristen dan semoga ini dapat menjawab persoalan kita. Bolehkah orang Kristen makan makanan yang dihidangkan saudara kita yang tidak seiman yang mungkin makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala? Untuk menjawab pertanyaan ini atau persoalan ini, mari kita sama-sama memperhatikan jawaban Paulus di ayat 27 BM. Dibacakan, jika kamu dijemput makan oleh seorang yang bukan Kristen dan kamu menerima jemputan itu, maka makanlah makanan yang dihidangkan. Janganlah bertanya apa-apa supaya tidak mengganggu hati nurani kamu, kata Paulus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di ayat 27 ini, Paulus tidak mengatakan orang Kristen tidak boleh makan makanan yang dihidangkan oleh saudara kita yang tidak seiman. Paulus mengatakan di sini, kalau kita dijemput makan di rumahnya, makan saja apa yang dihidangkannya, kata Paulus, tanpa bertanya dari mana makanan itu, supaya tidak mengganggu hati nurani kamu, kata Paulus. Perhatikan sekali lagi penjelasan Paulus di ayat 28. Paulus berkata, meskipun kita boleh makan apapun yang dihidangkan orang itu, kita tetap belajar menjaga hati nurani orang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala, maka janganlah makan makanan itu, kata Paulus. Tujuan Paulus adalah demi menjaga hati nurani orang itu supaya tidak terganggu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama menciptakan kebebasan bersama tanpa menghalangi kebebasan orang lain. Tetapi pada masa yang sama kita harus berhati-hati supaya jangan sampai kita membuat orang lain jatuh dalam dosa. Perhatikan kata Paulus di ayat 31 dan 32. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Apa saja yang kamu lakukan, sama ada makan atau minum, lakukanlah semuanya untuk memuliakan Allah. Ayat 32, jagalah tingkah laku kamu agar kamu tidak menyebabkan orang lain berdosa, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, ataupun jemaat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Artinya, apapun yang kita makan dan kita minum, nikmatilah untuk kemuliaan Tuhan, sambil menjaga tingkah laku kita ketika kita dijemput makan oleh saudara kita yang tidak seiman. Jadi kalau kita dijemput makan bersama-sama dengan mereka, janganlah banyak bertanya tentang apa yang kita makan. Apakah itu sudah dipersembahkan kepada berhala ataupun tidak? Makan saja apa saja yang dihidangkan mereka kepada kita tanpa bertanya, kata Paulus. Jadi inti utama di dalam pembelajaran kita pada hari ini bukan soal apakah kita boleh makan dan minum atau tidak dari apa yang dihidangkan oleh saudara kita yang tidak seiman, tetapi bagaimana kita hidup menciptakan kebebasan bersama di tengah-tengah mereka yang belum percaya. Kesimpulan, pertama, apakah orang Kristen boleh makan dan minum apa yang dihidangkan oleh saudara kita yang tidak seiman? Jawaban Paulus sangat jelas di ayat 27. Kalau kita dijemput makan dan minum, sama ada itu sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak, makan dan minumlah tanpa bertanya, kata Paulus, supaya hati nurani kita dan orang itu tidak terganggu. Tetapi kalau hati nurani kita terganggu dan ada orang yang mengatakan bahwa makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala, janganlah makan makanan itu demi menjaga hati nurani kita dan hati orang itu dan orang lain. Yang kedua, jangan sampai gara-gara kebebasan kita sebagai orang percaya kita menghalangi hak kebebasan orang lain, apalagi yang tidak seiman. Tujuan kita adalah menghidupkan hubungan dan kebebasan kita bersama, agar supaya orang yang tidak seiman diselamatkan Tuhan melalui pelayanan
dan cara hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi hidupkanlah kebebasan di antara kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, marilah kita sama-sama menghidupkan kebebasan kita bersama tanpa menghalangi kebebasan orang lain supaya kita dapat masuk di dalam kehidupan mereka. Tetapi pada masa yang sama, kita harus berhati-hati dengan semua yang kita lakukan karena bukan segala sesuatu yang kita lakukan berfaedah dan membina hidup kita, kata Paulus. Artinya, yang perlu kita lakukan adalah perkara-perkara yang berfaedah dan membina hidup kita dan membina hidup orang lain, supaya lebih ramai jiwa yang diselamatkan Tuhan melalui tindakan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.